Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haki Datullah, asalnya dari Lamongan. Jadi saya ini pertama kali ikut ngaji filsafat dan karena pertama kali masuk S2 di UGM dan salah satu alasannya kenapa memilih UGM ya agar bisa mengikuti ngaji filsafat secara langsung. Ya, yang ingin saya tanyakan bahwa kemerdekaan individu itu kan dibatasi oleh kemerdekaan individu lainnya. Yang mana Pak Faiz juga pernah menjelaskan di ngaji filsafat sebelumnya, di mana manusia semakin bebas, itu ia akan semakin kesepian. Nah, bagaimana kita sebagai manusia ini memaknai kemerdekaan, yang mana kemerdekaan itu sebenarnya dibatasi oleh kemerdekaan individu-individu lain. Terima kasih. Oke, baik. Saya jawab yang bisa saja, yang tidak bisa ya tidak tak jawab. Nanti ngawur malah jadi masalah. Mas Hidayatullah, pertanyaannya apa aku malah lali? Oh iya, kebebasan ya. Nanti sampean ya, panjang lebarnya cari nanti di sesi ngaji filsafat Sartre. Cari di ngaji filsafatnya siapa lagi, beberapa filosof dulu kita pernah membahas itu. 1 bulan membahas filsafat kebebasan. Nah, kalau saya milih yang ideal begini. Di antara cirinya orang bebas yang sejati adalah orang yang tahu batasnya. Jadi, yang pertama ini ya, tahu batas itu berarti apa? Aku pingin sebegitu, akan melakukan itu, tapi tidak usahlah. Karena kalau mau ke sana itu aku tidak mampu. Itu tahu batas. Atau kalau nanti aku melakukan itu, nanti bahayanya banyak misalnya. Itu orang ngerti batasnya. Pingin sih Pak saya terbang, tiba-tiba jalan saja. Tidak mungkin, saya tidak bisa kok. Itu tahu batas. Itu rumus kebebasan yang pertama. Jadi justru orang tahu bebas dan dia bebas yang sejati itu ketika dia ngerti batasnya. Jadi kapan dia ngerem kebebasan ini? Karena kalau tidak, dia akan malah kebingungan. Jadi justru orang yang total bebas, ngapain saja boleh, itu akan kebingungan. Nah, kan dulu waktu ngaji malah saya sebut orang itu yang terobsesi oleh kebebasannya dan ingin bebas terus, justru dia terkungkung, terikat. Oleh apa? Oleh obsesinya untuk bebas. Jadi, wah pokoknya saya harus bilang tidak ini, saya akan bebas. Jadi opo-opo dia memaksa dirinya untuk bilang tidak. Ah, ini sebenarnya dia terikat oleh obsesinya untuk bebas. Nah, jadi rumus pertama itu kesadaranmu tentang batas. Karena kalau tidak, itu akan jadi kontradiksi internal. Jadi kebebasanmu justru jadi belenggu bagimu. Kamu dibelenggu oleh keinginanmu untuk bebas. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam banyak hal untuk menjamin kebebasan kita, justru sekali-sekali kita juga harus siap mengorbankan kebebasan itu. Jadi termasuk ketika kita berhadapan dengan orang lain. Kadang-kadang kita itu mengorbankan kebebasan kita untuk satu hal demi kebebasan kita untuk banyak hal yang lebih banyak. Yang lebih penting, yang lebih urgent. Nah, misalnya kalian masuk masjid ini kan terus jadi tidak bebas. Pinginnya yang duduk di depan ini mungkin pingin ngerokok kelepas-kelebus santai, tapi ora oleh, wis ndak apa-apa lah, karena yang ngerokok disuruh di luar sih ya sudah, terpaksa aku mengorbankan keinginanku untuk ngerokok. Tapi pengorbananku ini dapat lebih banyak. Jadi mewujudkan keinginanku yang lain. Ini kan ada 2 keinginan. Terus kamu korbankan kebebasanmu yang satu demi kebebasan yang lain yang menurutmu manfaatnya lebih besar.
Termasuk nanti ketika kamu ketemu orang lain. Jadi, wah ini ada orang, aku jadi tidak bebas. Iya, karena kalau kamu nekat bebas, ada hal lain yang mungkin mengancam kebebasanmu yang lebih besar. Misalnya Pak saya itu pingin kalau keluar-keluar itu tidak pakai baju, terus karena aku bebas, terus nyanyi-nyanyi bebas, teriak-teriak bebas, nggak usah diatur-atur. Iya, tapi kalau kamu tidak bisa menahan keinginanmu gitu, kamu begitu beneran, itu kebebasanmu yang lebih besar bisa terancam. Mungkin kamu terus digowon di rumah sakit jiwa. Nah, tidak sekedar karena aturan. Jadi ini yang kalau dalam bahasa filsafat itu kita perlu kebijaksanaan. Jadi kepandaianmu mengelola kualitas diri yang disebut kebebasan tadi. Jadi kamu harus tahu mana batasnya, kapan harus direm, kapan harus dikorbankan untuk kepentinganmu yang lebih besar. Nah ini penting, kita harus belajar tentang ini. Banyak orang yang gagal sukses karena tidak mau mengorbankan sedikit kebebasannya untuk lebih luas jangkauan kebebasan yang lebih tinggi. Ada orang yang lupa ngerem kebebasannya sehingga ketemu banyak masalah. Jadi kan banyak itu di medsos itu. Kan bebas-bebas saya ngomong, ya sudah nanti yang lain juga, aku juga bebas ngelaporin kamu. Akhirnya masuk penjara. Nah ini makanya saya bilang butuh kearifan. Mikirnya jangan sempit. Kita harus mikir di skala yang lebih luas, lebih besar, sehingga kita tidak tertipu oleh kebebasan skala kecil, padahal kebebasan besarnya terancam. Baik, saya kira itu cara berpikirnya Mas. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Oke, silakan. Bagi yang putri, ada yang ingin bertanya? Bebas, ini statusnya freedom for. Iya. Mau usul mau apa? Nggak ada yang putri?